Oke, kita kali ini akan membahas tentang turunan dengan menggunakan aturan rantai untuk fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita masuk ke aturan rantai pada turunan fungsi trigonometri, kita harus tahu dulu turunan dari fungsi trigonometri fx sama dengan sin x, maka f aksen x-nya adalah sama dengan cos x. Nah, jika fx sama dengan sin x, cos x, maka f aksen x-nya adalah min sin x. Lalu jika fx sama dengan tangen dari x, maka f aksen x-nya adalah secant kuadrat x. Lalu jika fx sama dengan kotangen x, maka f aksen x atau turunan dari fx-nya itu adalah min kosekan x, min kosekan kuadrat x. Lalu jika fx sama dengan secant dari x, maka f aksen x atau turunan dari fx itu adalah secant x tangen x. Dan satu lagi, jika fx sama dengan kosekan x, maka f aksen x-nya itu sama dengan min kosekan x kotangen atau kotangen dari x. Nah, inilah yang akan kita gunakan dalam mencari aturan rantai pada fungsi trigonometri untuk turunannya. Nah, rumusnya adalah, jadi kita harus tahu dulu setelah mengetahui fungsi dan turunannya, kita harus tahu dulu rumusnya dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, ini yang disebut aturan rantai rumusnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal atau penggunaannya supaya lebih jelas, yaitu jika kita punya jika kita punya suatu fungsi fx sama dengan sin 4x. Nah, kita misalkan dulu, misalkan u-nya itu adalah sama dengan 4x. Maka du per dx-nya ini 4 ya. Du per dx-nya atau turunan dari 4x adalah 4. Nah, sedangkan y-nya itu, nah ini fx itu kita ubah menjadi y sama dengan sin dari 4x itu adalah u, sin u. Maka y aksen atau turunan dari dy per du itu sama dengan turunan dari sin u sama dengan turunan dari sin. Nah, ini gini, maksud dari dy per dx, dy per du itu apa sih? Kita harus membahas itu terlebih dahulu supaya lebih paham. Jadi, kalau kita punya suatu u, jika dibagi du per dx atau du dibagi dx, nah,
Itu tandanya atau artinya adalah si U ini kita turunkan terhadap variabel X. Seperti itu. Kita turunkan terhadap variabel X. Karena dia memiliki variabel X, maka si X-nya kita turunkan. Jadi du per dx dari 4x adalah 4. Dengan menggunakan dalil L'Hopital yang pernah kita pelajari. Nah, sedangkan di sini Y sama dengan sin U. Variabelnya adalah U. Maka dy per du atau si Y kita turunkan terhadap U. Maka hasilnya turun dari sin itu adalah cos. Cos dari U. Nah, maka untuk mencari dy per dx itu dengan menggunakan rumus yang tadi. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, kita bisa tulis dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, maka hasilnya dy per du-nya itu adalah 4. Oh, sorry, dy per du. dy-nya itu adalah cos. Oh, sorry. dy per du. Nah, ini dy per du-nya. Maka kita bisa tulis cos u dikali du per dx. Nah, ini tadi 4. Atau 4 bisa kita tulis di belakang. Cos u-nya adalah 4x. 4 cos 4x. Nah, ini. Jadi hasilnya seperti ini. Atau kalau mau pakai cara singkat, biar lebih mudah, cara singkatnya adalah, nah ini diturunkan, langsung taruh ke depan, 4x diturunkan hasilnya 4, lalu sin diturunkan jadi cos. Tapi sudutnya tetap. Jadi langsung hasilnya 4 cos 4x, seperti itu. Nah, contoh lain untuk penggunaan aturan rantai, jika kita punya Y atau Fx sama dengan cos dari 2x plus x pangkat 3. Nah, cara cepatnya, ya aksennya sama dengan atau dy per dx sama dengan ini kita turunkan. Jadi hasilnya 3x kuadrat ditambah 2 dikali cos. Cos turunannya adalah min sin. Min sin dari 2x plus x pangkat 3. Nah, hasilnya minnya tinggal ditaruh di depan. Seperti itu. Min dari 3x kuadrat plus 2 dikali sin dari 2x plus x pangkat 3. Atau x pangkat 3 plus 2x. Nah, boleh dibalik ya. Nah, seperti itu. Selesai. Nah, bagaimana jika kita punya suatu trigonometri, fungsi trigonometri, ketika fungsi trigonometri tersebut dipangkatkan? Kalau ini kan status pangkatnya adalah sebagai sudut. Nah, si sudut itu 2x plus x pangkat 3. Nah, bagaimana jika sinnya yang berpangkat atau cosnya yang berpangkat? Nah, kita coba. Misalkan kita punya suatu y atau fx, boleh. Y atau fx sama saja. Y sama dengan sin kuadrat. Nah, sin kuadrat dari x kuadrat plus 2x.
Maka bagaimana caranya? Nah, kalau tadi yang awal ini adalah dy per dx. Nah, kita buat misalkan dy per dx karena di sini variabelnya adalah x. dy per dx sama dengan, nah ini rumusnya. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Nah, ada 3. Kenapa? Karena di sini kita akan memisalkan dulu v. V-nya itu adalah ini yang jadi sudut. Kita misalkan V-nya itu adalah yang menjadi sudut. X kuadrat plus 2X. Maka V aksennya atau dV per dx-nya. dV per dx-nya itu adalah 2X plus 2. Tinggal diturunkan saja. Nah, ini dV-nya. Berarti U-nya. Nah, U-nya. U sama dengan U-nya itu adalah sin yang belum dipangkatkan. Sin dari V. Nah, ini kan V. Karena sudutnya V, sin V. Maka sin V. U sama dengan sin V. Maka du per dV sama dengan turunan dari sin adalah cos V. Lalu kita misalkan Y ya. Oh, belum masuk Y. du per, oh dy per du ya. Ya, Y. Y-nya itu sama dengan, karena sin V adalah U, maka U kuadrat dy per du-nya adalah 2U. Jadi, untuk mencari Y sama dengan sin kuadrat X kuadrat plus 2X adalah Y aksennya sama dengan D atau dy per du-nya sama dengan dy per dx, dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Nah, kita lihat sama dengan di sini aja deh. dy per du. dy per du adalah ini 2u. 2 dikali u kali du per dv. du per dv-nya adalah cos v. Lalu dv per dx. dv per dx-nya adalah 2x plus 2. Nah, maka kita bisa tulis karena V-nya adalah X kuadrat plus 2X. Bisa kita ubah. Atau gini. 2 dikali, nah ini kita pindah ke depan aja. 2X plus 2 dikali U. U-nya adalah sin V. Sin dari V. V-nya itu adalah X kuadrat plus 2X plus kita ke bawahin aja deh ya, plus V cos V, yaitu cos dari bukan plus, itu dikali karena ini perkalian semuanya, maka dikali dengan cos dari X kuadrat plus 2X. Seperti itu cara mencari. Ini turunannya adalah ini. Nah, bagaimana dengan cara cepatnya? Cara cepatnya kita ambil slide selanjutnya. Cara cepatnya misalkan kita punya Y sama dengan, atau cara cepat yang tadi langsung saja bisa. Cara cepatnya yaitu 2 kita turunkan langsung, 2-nya keluar. Sisa pangkatnya adalah pangkat 1 sinnya. Ini
Lalu sudutnya kita turunkan juga. Jadi ini. Gitu. Atau gini deh. Pakai cara contoh soal selanjutnya. Y sama dengan akar dari sekant X kuadrat. Nah, ini kita bisa ubah bentuknya menjadi sekant pangkat setengah X kuadrat. Maka hasilnya sama dengan menggunakan cara cepat. X kuadrat kita bisa ubah menjadi 2X. Lalu sekant pangkat setengah kita bisa turunkan sekant pangkat setengahnya menjadi setengah sekant pangkat min setengah. Karena dia dikurang 1 ya. Dari X kuadrat. Lalu turunan dari sekant. Turunan dari sekant itu, bentar, kita cek di sini supaya kalian lebih paham. Turunan dari sekant itu adalah sekant X tan X. Dikali sekant X kuadrat tangen X kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, karena ini bisa dicoret, sisa X ya. Nah, ini sekant pangkat min setengah X kuadrat dikali sekant X pangkat 2. Nah, ini tinggal kita tambahkan ya. Jadinya min setengah ditambah 1, maka hasilnya sama dengan setengah. Maka kita bisa tulis sekant pangkat setengah X kuadrat dikali tangen X kuadrat. Atau ini bisa kita ubah menjadi X akar sekant X kuadrat dikali tangen X kuadrat. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih.